Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rafiki dari kelas 2171D dengan NIM 2130701107. Di video kali ini saya akan menjelaskan 4 teori komunikasi massa. Teori penggunaan dan kepuasan, Usage and Gratification Theory. Teori ini yang digagaskan oleh Elihu Katz, Jay Bumler, dan Michael Gertrude muncul sebagai reaksi terhadap penelitian komunikasi massa tradisional yang menekankan pada pengiriman dan pesan. Teori penggunaan dan kepuasan menekankan pada halayak yang aktif dalam menggunakan media massa. Yang menjadi poin utama teori penggunaan dan kepuasan adalah orientasi psikologi dalam memenuhi kebutuhan, motivasi, dan kepuasan pengguna media massa. Asumsi teori penggunaan dan kepuasan adalah menjelaskan penggunaan serta fungsi media bagi individu, kelompok, dan masyarakat secara umum. Terdapat 3 tujuan dalam mengembangkan teori penggunaan dan kepuasan, yaitu menjelaskan bagaimana masing-masing individu menggunakan komunikasi massa untuk memuaskan kebutuhannya, menemukan hal-hal yang mendasari motivasi penggunaan media dari masing-masing individu, mengidentifikasi orientasi positif maupun negatif dari penggunaan media oleh masing-masing individu. Inti dari teori penggunaan dan kepuasan terletak pada asumsi anggota halayak secara aktif mencari media massa untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Teori kulturasi atau teori pengembangan adalah suatu pendekatan yang dibangun oleh Profesor Gertrude. Ia memulai proyek penelitian mengenai indikator-indikator budaya pada pertengahan tahun 90-an. Penelitian ini untuk mengkaji apakah dan bagaimana menonton televisi dapat mempengaruhi ide atau gagasan permisa mengenai dunia. Berdasarkan pendapat para peneliti, televisi adalah pendongeng utama di dalam masyarakat masa kini. Selain itu, televisi juga menjadi sumber utama sosialisasi bagi masyarakat. Televisi juga menampilkan sebuah mainstream atau pandangan yang seragam mengenai dunia saat ini. Selain itu, terdapat beberapa tema yang secara konsisten diangkat ke layar televisi, yaitu kekerasan, peran gender secara stereotipe, dan berbagai macam program visual lainnya. Semakin sering seseorang menonton televisi, maka ia akan menjadi percaya bahwa kenyataan yang ada di dalam tayangan televisi sama dengan kenyataan yang ada di kehidupan nyata. Karenanya, pemirsa kelas berat akan merasa bahwa dunia tempat ia tinggal ada tempat yang paling berbahaya. Teori kajian budaya pertama kali dicetuskan oleh Herb Skyler pada tahun 1973, di mana teori yang satu ini menyatakan bahwa negara barat akan mendominasi media yang ada di seluruh dunia. Alasannya yaitu media massa barat memiliki efek yang kuat untuk mempengaruhi media di negara lain. Setiap negara berkembang cenderung lebih sulit untuk memproduksi media massa seperti negara barat karena keterbatasan yang mereka dimiliki. Selain itu, teori ini juga beranggapan bahwa media bisa membantu memodernisasikan dengan cara memperkenalkan nilai-nilai barat yang dilakukan, di mana mereka akan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan menyebarkan hilangnya keaslian budaya lokal. Nilai-nilai yang diperkenalkan tersebut nilai kapitalisme. Seperti yang kita pahami bahwa nilai ini disengaja supaya menempatkan negara yang sedang berkembang di posisi paling bawah, yakni di bawah kepentingan kekuasaan yang lebih mendominasi. Teori ekologi media. Teori ekologi media adalah studi bagaimana media, teknologi, dan proses komunikasi mempengaruhi lingkungan manusia. Teori ekologi media berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebesar masyarakat. Konsep dasar teori ini pertama kali ditemukan oleh Marshall Luhan pada tahun 1964. Asumsi teori ekologi media. Media melingkupi setiap tindakan di dalam masyarakat. Dalam perspektif Luhan, media tidak dilihat dalam konsep yang sempit, seperti surat kabar atau majalah.
radio, televisi, film, atau internet. Tetapi, dalam konsep yang luas, Mersuluhan melihat medium sebagai apa saja yang digunakan oleh manusia, termasuk jam dinding, angka, uang, jalan, bahkan permainan yang ada di medium. Jadi, dimaksud di sini adalah dalam berkomunikasi, manusia mungkin saja tidak menggunakan media massa, tetapi mereka tidak dapat menghindari diri dari berkomunikasi dengan menggunakan suara, kata isyarat yang memediasi mereka dalam menyampaikan pesan. Media memperbaiki perspektif kita dan mengorganisasi pengalaman kita. Dalam asumsi kedua, teori ekologi media melihat media sebagai sesuatu yang langsung mempengaruhi manusia. Cara manusia memberi penilaian, merasa, dan bereaksi cenderung dipengaruhi oleh media. Dalam asumsi ini, Mersuluhan melihat media cukup kuat untuk membentuk pengalaman kita di dunia. Itu mengapa kita menyebut ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Media akan terus berubah seiring dengan pertumbuhan dan dinamisme masyarakat. Akan tetapi, terus berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat pun berubah mengikuti perubahan media. Media menyatukan seluruh dunia. Dalam asumsi ketiga, teori ekologi media menyatakan bahwa setiap peristiwa atau hal yang dilakukan di belahan dunia lain akan dipengaruhi untuk mengajar ke belahan dunia lain. Akibat dari tersebut, Mersuluhan menyebut manusia kemudian hidup di sebuah desa global atau global village. Media seolah mengikuti dunia menjadi sebuah kesatuan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang benar. Konsep global village berarti tidak akan ada lagi batasan antara belahan dunia maupun untuk saling mengetahui kegiatan satu sama lain. Misalnya, dalam hitungan sekian detik akan mudah diketahui oleh masyarakat di belahan kutub selatan. Karena dengan adanya internet mempermudah untuk semua hal itu. Dengan menggunakan sosial media, memudahkan kita untuk mereaksi dengan siapapun dimanapun.